apakah dia bisa Nih ini tuh. tuh, bener nggak tuh belakangnya that? Coba does that, coba kita lihat lagi ya. Itu Wah bener tuh kan, does that. Wah gokil nih. Wait, what? Ini berarti bisa ngedetect juga kali ya, contoh nih kayak moto anak yang nggak diakuin bapaknya, difoto, diupload ke sini. Kira-kira ini anak siapa, bapak kandungnya siapa gitu, bisa kali ya gak ya, ke nggak tahu depannya juga kali ya. kalau itu. Nggak tahu kalau itu. Gitu, daripada tes Kalau DNA mahal ya oh kan, iya, tes kalau DNA kalau gitu. ada database sih bisa kayak sih Pak. Kalau ada database-nya ada. Oh ada database bisa ya. Ini Iya. kan kalau yang viral-viral nih ceritanya, Oh iya. viral-viral terus Pak sampai wah macem-macem ngeluarin duit banyak buat pembuktian kan. Nah Iya. barangkali dengan pakai engine-nya si Bot Notify itu foto ketahuan, wah ini bapak kandungnya diduga gitu ya kan, ini gitu. Jadi kan nggak usah keluar budget Bisa jadi mahal Pak. dan repot ya kan, DNA Bisa gitu jadi, sih. bisa jadi. Gila 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 gila, keren 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 keren, mantap mantap Iya. mantap. Nah ini kayak kita ngobrol-ngobrol santai ini ya, Oke siap Pak. buat ngebahas buat Notify digabungin atau diintegrasiin dengan AI agent. Nah, kira-kira malam ini ada apa nih ya yang bisa kita demoin nih buat Notify dengan AI agent? Silakan nggak? Oke. Saya izin share screen ya sekalian ya Pak. Oke, Si belum joinin Pak. dah. Oke. Siap. Screen aja. Coba di. Kita mulai dari bot Notify dulu ya. Jadi di bot Notify ini udah bisa integrasi ke beberapa platform AI-nya ya. Platform AI untuk sekarang kan udah Mm-mm. membooming kan AI itu untuk kita bisa respon sebagai apa di manusia lah gitu, kita bicara dengan seorang gitu. Nah di sini Betul. udah ada beberapa contoh ya, contoh sampel dari si bot Notify sendiri untuk integrasi dengan beberapa sistem tersebut. Contoh seperti OpenAI, DeepSeek, Grok, dan yang terbaru ini ada N8N. Nah di N8N sendiri ini satu tools yang lumayan powerful, yang dimana kita bisa mengintegrasikan beberapa tools ke dalam satu workflow atau satu wadah gitu untuk Mm. pemrosesan datanya gitu. Nah jadi di sini sebenarnya cukup simpel, hanya beberapa field aja yang dibutuhkan, yang nanti actionnya lebih ke di N8N sendiri. Bagaimana cara kita merumuskan data yang masuk dari bot Notify menjadi sebuah respons kembali gitu ke bot Notify, ataupun misalnya kita mau ada action lebih di luar itu gitu. Mungkin. Nah contoh di sini kita webhook URL-nya udah kita set. Nanti ini saya jelaskan lagi di N8N-nya ya, di dalamnya. Mm-mm. Nah terus di sini ini cukup ini aja siapa naming ya, framing untuk si API integration ini pakai yang mana gitu. Mm-mm. Nah system out ini sebenarnya ada opsional ketika kita mau sesi dari percakapan itu sudah selesai gitu. Ketika Mm. dia idle lebih dari beberapa menit, dia bakal tercatat sebagai percakapan baru. Tuh, oke, kita masuk lanjut ke N8N-nya ya. Karena Oke. di setting di Botanify cukup seperti ini sih. Mm-mm. Nanti kedepannya sih sebenarnya masih ada beberapa opsi ya, opsi tambahan itu untuk kayak voice to voice outputnya gitu. Jadi nanti ada opsi ketika si user ini mau apa yang ditangkap dari misalnya webhooknya dari Meta gitu kan, mengirimkan Mm-mm. voice. Nah itu untuk sekarang kita hanya bisa membalas si AI-nya itu membalas ke arah teks saja, tapi nanti mungkin ke Oke. depan bisa bakal membalas voice to voice itu. Jadi kayak ya udah seperti percakapan Orang sama ke orang ya. orang ke orang gitu, kurang lebih Mm-mm. seperti itu. Jadi Dan itu masih requestnya voice, responsnya voice gitu ya, gak? ya
Oke, mantap, mantap. gitu. Oh ya, sebelum itu, sebelum masuk ke N8N, jadi memang di Bototify ini sendiri sudah menangkap gitu respons dari ketika uh, webhook Meta, misalnya ketika menerima chat, menerima uh, apa namanya, image dan segala macam, itu sudah tertangkap gitu, sampai voice pun tertangkap. Jadi nanti mungkin agak kurang di ini ya, di info nanti beberapa update gitu, kayak contoh sekarang bisa mengirimkan media gitu ke si N8N-nya sendiri. Oke. Oke, kita masuk ke N8N-nya. Di sini sudah kita buatin workflow. Ya, bisa dilihat di sini lumayan cukup panjang ya Oke. flow-nya. Saya jelasin dari overview-nya dulu, dari hulu ke hilirnya ya. Jadi ini ada, kita punya webhook yang ini yang di set nanti. Di sini ada test URL sama production URL. Nanti kalau sudah up ya, nanti bisa pakai production, tapi untuk tes kita pakai ini. Yang ini yang nanti di copy ke tadi Bototify-nya nih di sini. Yang ini dimana bakal mengirimkan request ke N8N workflow-nya gitu, yang nanti bakal berjalan di sini. Nah, jadi di sini sebenarnya tugasnya dari si N8N ini nangkap tes input ya, input dari si Bototify atau dari si metanya gitu, WhatsApp-nya. Ketika dikirim, kita dikirim teks, gambar, voice ataupun selain itu ya, nanti bakal diproses di sini. Nah, untuk sekarang karena masih on progress ya, jadi ada beberapa tipe input yang masih kita not available kan, yaitu satu adalah video dan dokumen. Oke. Nah, ini masih kita belum masih on progress, masih apa sih yang mau kita bisa kembangkan dari kedua tipe input ini gitu ke depannya. Nah, berarti yang selain video dan dokumen itu adalah ada teks, image dan voice, itu sudah kita implementasikan gitu secara fiturnya. Nah, di sini masuk ini not available content, ketika di hit dia pasti langsung masuk ke output ya, langsung dikirimkan balik gitu. Nah, di sini ada kita mau cek nih di sini ada voice prompt. Voice prompt ini lebih ke ketika dia tipenya itu adalah PTT. Kalau PTT ini webhook dari si metanya ya, itu untuk voice. Untuk voice dia tipenya ini. Nah, kalau dia voice, dia akan masuk ke speech to text nih. Ini dari speech tadi, dari voice tadi kita jadikan teks dulu. Yang nanti prompt itu kita kirimkan lagi ke si model language ya, entah itu OpenAI dan DeepSeek dan segala macamnya gitu. Kalau di sini kita pakai OpenAI untuk contohnya, sampelnya. Nah, selebihnya ketika dia selain voice, jadi kan ketika dia teks atau image cukup dikirimkan aja gitu, nggak perlu di translate dulu, nggak perlu dirubah dulu datanya ke di sini. Tapi di sini ada pencabangan lagi ketika dia cuman ngirim. Jadi kan kadang-kadang kita kalau di WhatsApp cuman ngirim image doang gitu kan, tanpa ada caption. Nah, itu kita bikin di sini di flow-nya itu langsung otomatis menganalisa gambarnya. Ibaratnya kalau misalnya kayak di chat GPT kan, kita ngirim gambar, dia langsung respons tuh. Ini gambar, oh ini gambar gini 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 gitu. Kecuali kita kasih caption misalnya. Contoh dari gambar itu, ini ada berapa sih yang misalnya bola yang warnanya biru gitu. Nah, itu kan dia prompt itu kan yang bakal dieksekusikan. Ketika dia nggak ada prompt, kita langsung otomatis menganalisa gambarnya gitu. Nah, kalau misalnya dia ada prompt, dia masuk ke sini. Berarti ini bakal menyatukan semua prompt yang dari sini, dari si teks maupun dari yang speech. Itu jadi satu parameter lah ibaratnya. Nah, nanti yang dikirim ke, nah di sini ada untuk menganalisa nih, menganalisa dia itu mau chat biasa kah, respons biasa, atau dia nyuruh si model language ini untuk menganalisa gambar, ataupun dia untuk membuat gambar itu, mengenerate gambar. Kayak contoh kayak misalnya kita mau buat logo. Nah, itu di sini fungsi ini untuk memisahkan komen-komen itu gitu. Nah, di sini sebenarnya bisa dikasih kayak di contoh nih. Di message ini di prompt-nya. Nah, ini
gampang kayak gini nih, saya pakai bahasa Indonesia cuman masuk nih sebagai komen gitu, sebagai promptnya. Tolong analisa prompt apakah keinginan pengguna untuk menganalisa, membuat, atau sekedar percakapan. Nah, di sini saya cukup dengan 1 untuk analisa, 2 untuk generate gambar, 3 dan 3 itu hanya percakapan aja gitu. Oke. Yang nanti parameter ini 1, 2, dan 3 akan merubah jalannya flow dari si proses dari awal ke akhirnya gitu. Ya tadi ada Oke. percabangan kan. Nah, itu yang bakal merubahnya di situ. Oke. Nah, di sini misalnya ada conversation-nya tadi. Nah, di sini ada ngecek nih. Kalau dia satu kan tadi analisa gambar kan. Nah, dia akan masuk ke modul ini, analisa gambar. Seperti yang tadi di awal. Kalau dia cuman ngirim image doang tanpa ada teks. Nah, dia bakal masuk ke sini langsung. Oke. Itu kurang lebih sama nih. Ini 2 jalan yang sama. Dia bakal menganalisa gambar. Nah, di sini percabangannya di sini untuk ngecek dia mau percakapan biasa atau generate image, karena kan kalau kita nyuruh dia untuk membuat gambar kan dengan teks doang kan ya, misalnya tolong dong buatin gambar apa gitu misalnya, tapi bisa juga kadang-kadang dia cuman percakapan biasa aja, kayak misal halo apa kabar, nanyakan bagaimana cuaca hari ini. Nah, itu kan sama-sama teks kan ya, nggak ada media apapun gitu. Nah, ketika dia masuk promptnya untuk generate, dia bakal masuk ke modul ini, generating image, yang nanti bakal dikirim langsung ke di sini ujungnya endpointnya, output terakhir adalah ngirim lagi hasil dari olahan data itu ke bot notify lagi, yang bakal diterusin ke end usernya lagi, gitu kurang lebih. Nah, di sini ketika dia teks tadi ya, dia bukan analisa, dia bukan generate image, dia bakal masuk ke agent untuk ngobrol lah ibaratnya, untuk ngebalesin prompt tadi. Dia menanyain apa, misalnya butuh data apa, nah itu bakal masuk ke sini, conversation response. Nah, sebenarnya nanti ada ketika sudah jadi output gitu, sudah berbentuk kayak tadi, misalnya kita nanyain halo apa kabar, dia bakal balas misalnya kabar saya baik, bagaimana kabar Anda gitu misalnya ya. Nah, nanti outputnya ini sebenarnya ada 2 nih, ada text output. Nah, di sini jadi semua nih bakal ke text output nih, atau dia ke voice output. Nah, ini masih kita on R&D ya, maksudnya masih dalam pengembangan, karena memang kemarin belum, bahasa Indonesia masih belum terlalu bagus lah ya, dapet gitu ya, belum bagus lah ketika kita implementasi. Nah, jadi semua masih di text output, yang dimana nanti ujung-ujungnya semua bakal dikirim lagi ke bot notify sebagai jembatan, yang dimana bot notify akan terusin lagi ke end usernya. Jadi ibaratnya kayak ya udah, dari si usernya ngechat WhatsApp ke nomor yang disimpan di bot notify. Nah, nanti bot notify ngirim data untuk diolah di N8N. Olahannya nanti akan dikirim lagi ke bot notify dan dikirim ke end user. Gitu, kurang lebih secara overview-nya. Tuh. Nah, di sini sama, ini ngirim teks gitu kan, karena kan tadi analisa gambar ya. Analisa gambar pasti dia bakal outputnya itu berbentuk teks. Kayak misalnya nanti kita contohan gitu. Nah, kalau yang ini dia ngirim image ke apa sih, si usernya ya tadi ya. Oke. Ini kita contohin langsung di ini Pak, apa mau lewat webbook dulu? Kita langsung contohin di WhatsApp-nya langsung aja, Bro Ga. Oke, boleh. Tapi ini harus diaktifin dulu ya, Pak ya? Boleh, langsung aktifin aja tuh. Diaktifin dulu. Terus boleh kita mungkin dari Pak Hari, Pak, yang iniin bisa nggak, Pak? Dari itu aja, WA lo aja Ga, supaya jadi satu rangkaian video yang nyambung gitu ke si Bita. Nah, ini kita clear dulu kali ya, biar enak. Nah, ya boleh. Betul, supaya kita bisa ngelihat secara keseluruhan ya. Oke, masih udah kosong ya. Oke, berarti ini kita aktifin dulu secara flow. Oh ya, di sini udah di set ya Pak ya. Development process. Oh, ini benar, udah kita aktifin dulu. Itu yang production atau yang masih development tuh webhooknya berarti ini ya? Webhooknya harusnya disettingnya ke production.
Hmm. Nah, di sini ya udah bener. Kalau dia tes bisa ada strip testnya. Oke. Ini di sini ada tesnya nih biasanya. Nah, kalau tes dia harus di ini apa namanya di Running hit dulu dulu ya. nih. Ya di running dulu. Kalau dia udah production dan diaktif, otomatis dia bakal mengexecute lah si Oke. ini. Oke. Atau kita bisa coba gini deh kali ya, biar kelihatan secara proses. Nah, cakep tuh. Ini bisa dikecilin ya. Nah, gini. Up. Hmm. Bisa ya, kalau ini. Nah. Coba ya. Hmm. Nah, pertama kita coba teks dulu deh. Coba teks dulu, misalnya gini. Halo, apa kabar? Oh, ini enggak. Kita lihat di sini di execution. Betul. Nah, di sini udah jalan ya, udah masuk Udah tuh. sukses ya. Dan dia eksekusi time itu lumayan cepat banget nih. Hmm. Tiga detikan lah untuk. Nah, ini bisa dilihat nih. Jalan prosesnya tadi adalah bentuk teks dari Hmm. URL, ngecek karena nggak lewat speech ya, dia ke Hmm. bawah ke sini, terus ke merge from langsung ke conversation. Nah, dia Oke. jawab apa langsung dikirimkan Hmm. gitu secara gambaran seperti itu. Nah, dia udah balikin nih kata-katanya gitu. Halo, aku baik, terima kasih. Bagaimana? Nah, udah kayak chat sama manusia ya, udah interaksinya ya. Hmm. Nah, sekarang kita request misalnya apa? Tolong buatin gambar apa ya? Ya, misalnya Hmm. tolong buatkan saya logo untuk franchise misalnya hamburger gitu ya misalnya ya. Hmm. Hmm. Kita coba tes lagi. Kita lihat eksekusinya nggak masuk. Nah, dimasuk nih lagi running. Sebetulnya input dari si bot Notify itu udah cepet ya. Jadi yang memang butuh waktunya itu malah di Iya, processing N8N itu processingnya. ya. Apalagi generate image kan butuh time yang lumayan kan. Nah, ini di jalan nih. Oke. Di jalan kita lihat. Nah, ini sukses sampai bawah nih generate image itu betul. Coba sini dikirim nih. Kita lihat hasil seperti apa. Wih, udah jadi tuh Pak. Nah, nice Ada tuh ya keterangannya kan. lagi nih. Ada keterangannya tuh. Mm-mm. Buat hamburger, hamburger. Di sini ada penjelasannya. Keren sih. Ya, oke. Jadi sekaligus dikasih rekomendasi namingnya lah ya, gitu Iya, udah kan. dijelasin penjelasannya lah Mm-mm. di sini. Hamburger edit-edit dikit ya kan, Iya. tipis-tipis sudah bisa jadi logo sendiri ya. Nice, nice, Nah, nice, nice, nice. sekarang kita coba yang tes analisa gambar lah ya. Oke. Coba nih. Saya ada gambar ya. Terus di pictures lah. Di pictures ini kita ini dah. Misalnya, bisakah kamu deskripsikan gambar ini? Kirim, coba lah ya. Coba Mm-mm. dulu. Bisa nggak dia nih deskripsikan? Lihat jalan nggak dia? Oh, nih jalan nih. Oh, udah jadi 1 Mei kita ya. Wih, iya, udah Mede ya berarti ya. Udah Mei Sekarang deh. ya, masuk ke Mede ya. Nah, ini udah sukses. Kita lihat prosesnya bener nggak nih? Nah, iya bener tuh dia. Dia masuk ke sini ngeprom. Nah, di sini analisa nih image. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Tuh, gambar tersebut menunjukkan desain dapur modern Gokil ya. dengan tata bentuk L. Gokil, Udah gokil. jelasin Kabinet objek-objeknya ada apa berwarna aja. putih dengan aksen kayu, dinding backsplash, 2 kompor tanam. Bener nggak tuh ada 2 kompor tanam tuh, coba deh gak Iya dia. nih Pak. Oh iya, gila dihitungin berarti ya. Itu ya. Microwave dan oven. Emang ada microwave dan oven? Ini di atas nih. Wah, gokil, gokil. Terus apa lagi tuh?
Sing atau wastafel ganda di bawah jendela kecil. Emang ganda ya Ini. singnya wastafelnya? Oh iya. Tuh dua tuh. Dua nih Oh, ini bisa satu. ngeliat ya? Ini dua. Terus tanam kecil menghiasi beberapa sudut kabinet. Tanaman kecil Ini nih. menghiasi. Ini di sini. Tuh ada tuh. Oh, dia sampai detail banget ya. Padahal kalau dilihat dari mata kita aja tuh kita Kadang nggak kelihatan. nggak kelihatan ya sing itu tuh atau wastafelnya itu ganda atau single gitu kan. Terus ada microwave atau oven atau enggak. Itu tuh sampai si AI-nya ini nih dengan bot Notify itu bisa ngedeskripsiin ya. Satu Iya. gambar itu ada apa aja ya. Emang udah. Iya, secara flow dia Hmm, bagus banget sih bagus dari banget ya. fiturnya dari terus sendiri. Berarti Nah, bisa kayak ngitung jumlah berapa nih, jumlah botol sampo atau apa sih dong? mungkin kedepannya bakal bisa untuk uh, analisa gambar juga kan, Iya, menjadikan iya iya, buat jadi iya. KPI di lapangan gitu, Betul, atau betul, buat betul, betul. ngedeteksi motion seperti kayak misalnya ya, kalau misalnya kita lihat bisa ada motor ada atau apa kan bisa kelihatan tuh Betul, betul, betul. Bisa analisa nggak gambar coba lah ya. kita cari gambar yang lain, coba gak? Coba kita cari gambar mobil, sih misalnya deh. Kita coba cari gambar mobil dulu, Download dulu ya ya, kan? Nah, gambar download dulu mobil. gambar mobil. Nah, nah, coba Lamborghini. kayak, nah ini deh, Lamborghini tuh. Kita coba nanya ini mobil apa, Boleh boleh, ini ya emang mobil apa kan? sih pak? Wah, gue juga belum pernah punya nih kayaknya nih. Ini Ferrari aja nih. Nah, ya coba Ferrari nih. Oh, ya Kita coba. bisa di save masih ya. So, image bisa Nah, bisa nih kita download, mana download, download nggak ada ya. save image aja tuh. Ada Ini nggak? nih ya, bisa bisa Nah, kita taruh di sini lagi, kita oke. tanyain lagi deh. Hmm. Nah, kita tanya nih sekarang nih. Ferrari tipe apa gitu ya kan? Ini Ferrari tipe apa? Ini mobil apa? Ini mau ambil apa, Ini tahun mobil berapa, apa bener nggak sih? tahunnya, yang penting promnya nih pak, tahun berapa Ah, dan tipe apa gitu ya. iya. Wah, Atau kita gini coba. aja deh, mobil apa dan tahun berapa gitu ya, Ya, dan keluaran tahun berapa deh, ya. keluaran tahun berapa. Kita lihat nih. Langsung di sini aja lah, langsung apa jawabannya ya. Mm-mm. Mm-mm. Apa responsnya? Ini adalah Ferrari 458 Italia. Mobil ini produksi sekitar tahun 2009 Bener, hingga 2015. Bener ya 458 tadi ya? ini 458 tuh. Gila. Hmm. Nice, 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 nice. Bisa Gitu. di useful banget sih ini secara informasi kan, akurat lah. Iya. Ini berarti bisa ngedetect juga kali ya. Contoh nih, kayak moto anak yang nggak diakuin bapaknya, difoto, diupload ke sini. Kira-kira ini anak siapa, bapak kandungnya siapa gitu bisa kali ya, gak ya? Ke Nggak tahu depannya juga kali ya. kali itu. Nggak tahu kali itu. Gitu, daripada tes Kalau DNA mahal ya oh kan? iya, Tes kalau DNA kalau gitu. udah ada database sih bisa ya sih Pak. Kalau ada database-nya ada. Oh, ada database bisa. Ini Iya. kan kalau yang viral-viral nih ceritanya. Oh iya. Viral-viral, terus Pak sampai, wah, macem-macem ngeluarin duit banyak buat pembuktian kan. Nah, Iya. barangkali dengan pakai engine-nya si Bot Notify itu, foto ketahuan. Wah, ini bapak kandungnya diduga gitu ya kan. Ini gitu. Jadi kan nggak usah keluar budget Bisa jadi mahal Pak. dan repot ya kan, Den. Ah, Bisa gitu jadi, sih. bisa jadi. Gila, 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 gila. Keren, 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 keren. Mantap, Iya. mantap, mantap. Sekarang sebenarnya saya pengen coba tes nih. Cuman saya tes Hmm. voice sih. Cuman nggak tahu nih bisa apa enggak nih. Coba-coba gak? Tak lo dulu deh. Halo, apa kabar?
Oh, Halo, apa kabar? Halo, saya baik. halo saya baik, terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Kita coba Tuh, tanya ya. Kita lihat. ya, Hari ini tanggal berapa? Saya lihat. Hmm. Oh, dia belum ada aksesnya. Toolsnya belum dapat dia. betul. Lagi pula juga, ini beberapa juga ada beberapa case pertanyaan, contoh kayak cuaca, kayak Mm-mm. tanggal, itu dia harus diberikan sebuah tambahan Integrasi prompt lagi lah. spesifik sih. Enggak, prompt spesifik enggak. Oh, gitu. Contoh, mungkin gini, ini Hmm. tanggal berapa di Jakarta hari ini misalnya, Oh, I see. atau Karena dia time zone ya, nggak tahu ya. time zone kan, nggak tahu kan si Mm-mm. chat GPT-nya nih, si OpenAI-nya belum tahu nih, yang nanya Mm-mm. ini dari mana sih ceritanya gitu, located-nya di mana sebenarnya. Nah itu juga bisa bisa harus ada penambahan variabel lah gitu, Mm-mm. Betul, betul, ya betul. kan. Kasihan Karena juga si ChatGPT suruh mikir tanggal suruh berapa ya. Oh, oh. suruh nerawang sendiri dia. Senang sih. Iya, iya, iya. Ya, Keren, 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 berarti keren, memang keren. kata kuncinya adalah emang di promnya ya. Promnya harus detail dan Betul, spesifik sehingga datanya juga lebih akurat gitu lah ya. betul, 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 betul. Wah, gila nih. Bisa ngerubah jalannya permainan pertandingan teknologi ke depan ya. Betul Jadi banget. WhatsApp nggak cuman buat chat gitu ya kan, Mm-mm. tapi juga bisa dioptimalisasi sampai sejauh ini ya. Bahkan ini ibaratnya kan yang kita demoin ini adalah sebuah prototyping ya, di Mm-mm. mana dari prototyping ini, coba kalau kita lihat bagannya dulu nih nggak, Sini ya. dari prototyping ini tuh tinggal kita cari ya use casesnya apa yang mau Betul. diselesain Iya. gitu. Use cases itu kita rumuskan dulu dalam bentuk workflow ini yang sangat-sangat fleksibel. Terus kemudian kita testing nih, ya kan? Iya, betul Apakah banget. workflow-nya itu sudah sesuai untuk use cases tersebut gitu ya kan? Ada beberapa penambahan node, terus ada beberapa improvement dari node-node ini gitu ya kan. Itu kan tergantung use cases-nya ya. Setidaknya dari prototyping ini bisa dilihat nih kemampuan dari si AI agent N8N ini digabungkan dengan bot Notify itu udah ciamik banget lah ya, bisa dibilang ya. Betul, Pak. Betul, Pak. Ciamik banget. Jadi tergantung kita gimana mengembangkannya ke depan. Tergantung Mm-mm. use cases mungkin di pemerintahan, mungkin di swasta gitu ya, use cases seperti apa gitu ya. Mm-mm. Uh, ya tinggal gimana cara kita mengkreasikannya aja sih. Karena sudah Iya. ada bentuk prototypingnya dan kalau seandainya kita pakai buat Notify ini prototyping ini bisa di-download ya guys ya. Bisa, bisa Di-download banget, Pak. di apa namanya Di- aplikasi Iya. buat Notify-nya gitu Dan bisa di diutilisasi websitenya. sendiri lah gitu ya. Bisa Iya diupdate betul ya, sendiri. betul 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 bisa diutilize sampai sejauh apa ya gitu. Mantap mantap gak mantap gak Iya. topiknya malam ini nih keren banget sih ya. Dan ini masih ada beberapa pengembangan lagi sih ke depannya sih. Yang tadi contoh yang eh, Oke. Okay. salah satunya adalah tadi si voice to voice ya. Kalau udah kita dapat model yang bagus nih, kayak misalnya Mm kayak gini kita balas dari chat gitu kan, kayak misalnya dari -mm. kadang-kadang kan kita kayak misalnya lagi nyetir atau lagi apa misalnya lagi nggak mau baca teks kan ribet ya, apalagi kayak misalnya rangkuman gitu. Kadang-kadang kita mau Betul. dengerin aja Mm gitu, kayak misalnya di sini kita promnya voice, di bahasa voice pun itu bagus banget sih ketika kita -mm. ada opsi itu gitu. Jadi Mm kita udah dengerin aja gitu dari segi si siapa namanya responsnya gitu. -mm. Depannya sih pengembangannya bakal banyak banget sih. Banyak Nanti banget sih. juga kita bisa integrasiin sama tools-tools dia dari luar pun ini masih oke banget sih, karena memang Mm si workflow ini juga fleksibel banget secara -mm. apa namanya integrasi toolsnya gitu. Banyak opsi Mm lah yang bisa dipakai. Bahkan bisa kalau kita punya sistem sendiri apa ya, ERP sendiri ataupun itu -mm. database sendiri kita mau koneksiin ke sini kan
bakal bisa banget kan secara penempatan gitu. Secara Mm-mm. implementasi bakal bisa narik Mm. data, mau bikin summary di sini lah. Kita tinggal ngomong aja di sini, misalnya kita punya database gitu kan. Mm-mm. Tinggal ngomong di sini. Tolong buatin summary dong untuk hari ini, data penjualan, data misalnya Mm-mm. apapun itu. Ya kan Mm-mm. udah ntar dia tinggal jalan sendiri, udah Mm-mm. kirim, udah tinggal bentuk kan. Tinggal di Mm-mm. sini nih, misalnya oh penjualan hari ini turun misalnya 5% dari hari kemarin. Oh itu kan Mm-mm. powerful banget kan secara informasi kan. Betul, 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 betul itu, betul banget. Terkadang juga gini kan, ada orang yang eh, kesulitan ya, bukan hanya dengan kondisinya dia yang lagi nyetir gitu, tapi ada beberapa hal menjelaskan dalam bentuk tekstual itu terkadang punya seninya sendiri gitu. Contoh ada beberapa yang secara copywritingnya dia kurang kurang bagus nih dalam menyusun kata-katanya gitu. Mm-mm. Tapi lebih enak mereka mengungkapkannya dengan bentuk voice gitu atau pesan suara kan. Iya, Lebih sederhana sebenarnya. Yang tadinya kompleks atau complicated ketika dituliskan dalam bentuk teks. Tapi kalau dengan pesan suara, dia lebih casesos-casesos gitu loh, gak? Ya kan? betul. Lah ngalir aja mau nanya apa nih, ngalir aja. Terus juga si AI agent ini yang akan mentranslatekan kan gitu bahasa yang dari pesan suara itu ke dalam bentuk apa namanya LLM-nya, terus dibalikin lagi nih responsnya, bisa itu dalam bentuk teks ataupun gambar. Wah keren banget sih ini Iya. di Dan depan. ini juga nggak Mm-mm. menutup kemungkinan kita bisa mentrainingkan si siapa namanya si AI agent ini kan untuk Betul, iya betul, untuk jadi betul, jadi sebuah super AI agent lagi gitu. betul, betul, Iya betul karena banget, betul banget. kita bisa apa ibaratnya menyimpan semua record Mm-mm. KPI-nya dia di sini, terus kita Mm-mm. utilisasi itu lagi sebagai acuan, ini jawaban yang bener nih, ini jawaban yang bagus nih. Nah ketika kita Mm-mm. udah mentraining si AI agent yang kita punya ini kan secara database, ketika mau nanya apapun itu pasti akurat gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Itu kedepannya sih kayak gitu sih pengembangan. Keren Mm-mm. sih Pak. Coba deh, ini kayak demo ini gak? Contoh Gimana? ambil gambar yang Hmm. ada teksnya gitu ya. Ini sambil Hmm. kita coba aja dulu ya R&D kan. lagi lah ya. Ya, kita coba dulu nih. Ini Kita contoh sambil apa ya coba kira-kira? apakah bisa semacam kayak PDF lah PDF. Coba PDF. Oh, PDF kalau apa aja PDF lah. masih on progress sih Pak kayaknya. Enggak, image nih enggak. Jadi Oh image, image image. kita screenshot terus Oke kita oke, paham paham lempar paham. di WhatsApp. Tolong eh, apa namanya ekstrak teks yang ada di dalam image tersebut gitu misalnya. Nah inilah contohnya nih. Nah, kita coba dulu nih ya kan. Nah, Ini sih dong. Gini aja kali ya. ya boleh boleh boleh. Kita coba yang simpel dulu. Nah, ini kita screenshot. Ini loh ya. Mm-mm. Nah, sekaligus kita pengen ngeliat nih capability-nya sampai sejauh mana sih, ya kan? Oke. Nah ini saya udah dulu saya save. Nah ini Mm-mm. berarti kan yang gambarnya kan picture-nya kan. Mm-mm. Mbak permen gimana Pak? Tolong, Tolong ekstrak ya. ya Tolong uh, ekstrak ekstrak kata-kata di dalam gambar gambar tersebut. tersebut, betul. Ya. Nah, kita coba nih. Cuma ASD doang ini nih. Mm-mm. Kita ini SD, 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 SD gitu ya kan. Apakah dia bisa, Nah ini tuh. tuh, bener nggak tuh belakangnya dead? Coba, dash dead. Coba, kita lihat lagi ya. Itu Wah, bener tuh kan, dash dead. Wah, gokil nih. enggak Ibaratnya nih ya. ini Pak apa? Kalau ada ujian gitu kan ujian MTK matematika tinggal di foto kan kirim ke WhatsApp nih. Suruh Foto, hitung dia. ini kan kayak gimana ya? Maksudnya tuh WhatsApp lagi-lagi Iya. itu bisa dalam bentuk apa namanya teks biasa ketika kita mau sebagai chat engine gitu ya kan. Tapi ini bisa jadi super apps
contoh nih ya, yang kita demoin ini kan dalam bentuk OCR kan, mau nggak Iya, mau kan, betul. Di OCR belakangnya ya. di Iya, belakangnya. Wah gila sih, bisa diapain aja sih gak ini, makanya Pak. bener, bisa diapain aja. Karena dengan prototyping yang standar yang udah dibuatin ini, itu aja udah banyak tuh use case yang bisa diselesaikan. Iya, Gimana kalau di makin utilize lagi kan, iya makin diulik lagi lah ya. makin diulik Seberapa lagi, jauh gitu. seberapa jauh, makin diutilisasi lagi, seberapa apa namanya lebar gitu ya kan. Wah ini gila sih, gila 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 gila. Wah nice 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 nice. Mungkin apa namanya sampai di sini dulu kali ya Ga ya. Boleh Pak. Ya kan nanti kita update-update lagi gitu ya kan. Ya, kira-kira ke depan kita mau ngedemoin apa nih Ga? Kira-kira Ga? Mungkin kalau voice to voice agak kurang ya. Mungkin Mm-mm, kita lebih R&D ke masalah dokumen kali ya. Dokumen mm-mm, atau video lah yang masih belum tersentuh tadi kan. Masih ada mm. dua tipe yang belum tersentuh gitu. Kita mau Oke, utilize mau ngapain sih itu dari dua tipe itu. oke, mantap. Kemarin tuh teman-teman juga si Vito ya, si Vito juga ini nih Ga. Dia coba melakukan sebuah proses CRUD gitu ya di dalam Hmm. WhatsApp yang disimpan ke aplikasi pihak ketiga menggunakan Airtable gitu. I see. Jadi tolong tambahkan nama ini menggunakan laptop sekian, statusnya sudah diterima gitu ya kan, di Hmm. enter gitu. Nah terus langsung secara otomatis itu masuk ke Airtable gitu, walaupun dalam bentuk teks yang bahasanya slang gitu ya, Masih masuk ya secara masuk prom ya. secara prompt terus diallocated gitu atau di mapping sesuai dengan kolomnya. Jadi ada kolom nama, kolom device yang digunakan, terus kolom status gitu. Nah itu nanti kita bakal ngedemoin itu juga tuh gak, gitu ya Boleh kan, tuh Pak. Itu bagus juga teman-teman. tuh Pak. Ya bagus juga tuh. Hmm. Update nama ini sekarang pakainya bukan MacBook, tapi pakainya laptop Asus gitu ya kan. Ibarat Diupdate langsung. ibarat itu kayak nyuruh orang ya Pak ya. Nyuruh orang buat Kayak ngapa-ngapain. iya, kayak nyuruh orang. Bayangin kita gabungin bukan hanya bentuk teks, tapi bentuk suara gitu ya kan. Tolong Betul. dong updatein ini gitu. Ini saya sekian sekian sekian, pakainya sekarang ini, udah langsung ke Mm-mm. update, ya kan? Atau bahkan bisa digabungin dengan aplikasi dari kepolisian mungkin ya. Tolong Mm-mm. dong cariin plat B1001 BDD misalnya, ini saya nggak salah aja ya ibaratnya gitu ya Mm-mm. kan. Iya, Apakah sudah membayar pajak atau belum gitu ya kan misalnya. itu powerful banget sih Pak. Itu powerful banget Bener-bener sih. udah. Itu powerful banget sih. Terus polisi di jalanan nggak perlu lagi buka handphone buat ngetik, ya kan? Dia cukup buka WhatsApp, voice note, apa yang dia mau, terus dapat deh keterangannya. Dia Iya, belum bayar pajak, bla 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 macam-macam. Oh ini jenis mobil yang hilang. Wah itu, nah itu ntar, keren nah sih itu Pak. Ke ntar depan lah kita ya. Iya. ke depan ya, itu ntar kita demoin. Kalau secara prototypingnya kita udah ada, tapi untuk secara demonya nanti kita demoin lagi ga, itu Oke ga, Pak. supaya Siap. banyak use cases yang bisa dilihat oleh teman-teman sekalian nih, gitu Mm-mm. ya kan. Kita juga ngebuka peluang juga ya buat saling kolaborasi, Iya. melakukan R&D di N8N, terus kita join. Ketika ada yang mau ngedemoin pakai bot notify, monggo banget daftar di website kita. Nih websitenya coba bukain nggak? Iya. Siap. Di Websitenya si Bot Notify gitu. Kita juga ada uji coba gratis ya selama 14 hari gitu. Yang penting register aja dulu gitu ya kan. Kalau oh, masalah free trial mau diperpanjang selama kita berkolaborasi dengan baik dengan Ciamik gitu ya kan. Ini free trialnya bisa kita extend lagi gitu, kita tambahin lagi gitu. Nah, mungkin thank you banget ya, Gia, ya. sama-sama Pak. Ini malam-malam berfaedah gitu.
Ntar kita lanjut lagi supaya nggak terlalu lama juga nih, ya kan? Iya, Semoga teman-teman yang nonton nanti mungkin bisa dikasih komen-komen ya. Apa nih yang mau kita research nih nanti nih? Apa yang mau kita demoin? Tinggalin komen aja di bawah gitu. Bakalan kita upload ini ke channel YouTube. Terus tinggal komen, butuh use cases apa nih? Misalnya, nah nanti kita bantuin coba nge-provide hasil dari komen teman-teman semua. Terima kasih. Oke, Ga. terima kasih. Sampai di sini dulu ya, Ga. Oke, boleh. Thank you so much, Ga. Good night, Ga. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.